bisa ditunda, tidak bisa dihalangi. Nanti kita lihat apakah Pak Jokowi masih menggunakan pendekatan politik komando atau partai-partai di lingkaran istana ingin terus ngotot untuk mencari cara menindas rakyat, maka kemungkinan prediksi sebagian besar orang Indonesia menuju Bangladesh sulit dihindari. Semua mengatakan inilah kemenangan rakyat, kemenangan Ibu Megawati yang konsisten memperjuangkan sikap politiknya. Ini adalah kemenangan kesabaran Anies Baswedan. Tidak boleh menghalangi hak kedaulatan politik rakyat. Tidak boleh mengintimidasi PDIP. Hentikan kebencian terhadap Anies. Saya ingin tahu yang suka nyinyirin Pak Jokowi ini ketika masuk di pemerintahan. Bagaimana sih cara dia memimpinnya? Bisa nggak dia kira-kira memimpin negara ya? Atau misal nih Bung Faisal Assegaf ini ditarik lah oleh Pak Prabowo nanti dijadikan menteri. Bisa nggak kira-kira ya? Pertanyaannya, bisa nggak kira-kira Bung Faisal Assegaf ini diberikan mandat untuk memimpin salah satu kementerian lah misalkan. Bisa nggak kira-kira dia menjalankan ya? Kalau secara teoritis dia kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Lalu pertanyaan saya, bisa nggak kira-kira dia dijadikan menteri? Atau jangan-jangan dia memerintah desa aja nggak bisa? Jangan-jangan. Ini kan perspektif juga. Nah, atas tuduhan-tuduhan ini Bang Ara ini menjawab semuanya. Bang Ara membongkar semuanya. Bagaimana Pak Jokowi itu, bagaimana kebaikan Pak Jokowi itu. Bagaimana kepuasan cintanya rakyat kepada Pak Jokowi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Apa orang menuduh sekarang Pak Jokowi cawe-cawe di semua urusan politik Pak Jokowi dituduh. Ya. Betul nggak? Apalagi yang terakhir coba saya mau tanya. Jokowi ngomong apa aja, bikin apa aja, paling bener sekalipun, ya pasti ada lah 15% orang kurang lebih yang nggak happy. Ya memang udah nggak aja gitu. Mudah-mudahan kau nggak termasuk yang begitu. Tentang? Ya artinya Jokowi bikin apapun, pokoknya udah nggak suka aja. Oh enggak dong. Kan, nah berarti nggak? Ya tadi kan ada cerita sedikit kan? Ya kan, benar kan? Jokowi kan sayang sama kau. Tapi kan masalahnya partai kau tidak mengusulkan kau, kan itu aja. Betul kan? Sayangnya kita nggak bisa potong bagian karena di sini nggak boleh ada yang dipotong. Iya kan itu aja masalahnya kan. Loh, saya harus itu masalahnya masalah selera Akbar, ya kan? Iya. Jadi kau jangan salahkan Jokowi. Ya kan? Jadi bukan salahkan Jokowi. Bro, saya tidak menyalahkan Jokowi bukan karena itu loh. Oh kan, ini objektif forum, kan? Iya. Ya, ini forum ini adalah. Emang kau bisa jadi tim transisi kalau Jokowi nggak percaya sama kamu? Iya. Ya, jujur aja bisa nggak? Saya pewawancara, Ya, oke. Ini kan katanya kesepakatannya dua arah. Ini dua arah, tetapi kan jangan bawa ke situ. Itu sudah menjadi personal ceritanya lu gimana sih lu? Kau punya cerita yang menarik. Yeah. Aku membantu publik mendengar bahwa Akbar ini bukan hanya jago mengorek cerita orang, tapi cerita tentang dia juga banyak yang bagus, yang orang juga perlu tahu. Gue nyesel cerita itu. Itu bagus kan? Oke. Nah, tuduhan. Kalau mau begitu kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Dan dia bisa jalanin 9 tahun 9 bulan tanpa menjadi ketua umum partai. Baik-baik aja sama partai. Di DPR aman-aman aja. Ya. Jadi saya juga mau mengatakan logika dan fakta. Kalau saya pakai fakta loh. Apa 10 tahun di DPR ada apalah mengganggu Jokowi? Nggak ada kan? Beda dengan kita dulu kan. Ya. Ada pansus senturi segala macam. Padahal waktu itu Pak SBY adalah pemerintah. Lagi kuat-kuatnya lagi. Demokrat menang. Ketua DPR adalah Pak Marzuki Ali. Lo ketua DPR sekarang PDI Perjuangan kok bagaimana? Aman-aman aja. Oke. Iya, kau mau bantah omongan saya enggak kan? 2-3 hari ini narasi yang berkembang itu luar biasa. Salah satunya adalah pidato Bu Mega dan pernyataan dari Mas Hasto bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP dan kemudian gagal, maka kemudian larilah ke Golkar. Ini kan menjadi apa ya? Kita merasa ini apa sih sebenarnya informasi seperti ini? Saya rasa saya dengar kok ya. Kalau ada Pak Jokowi tidak ada pikiran untuk mengambil alih partai manapun. Pasti itu.
Tapi logikanya mesti dibalik. Jangan-jangan partai yang membutuhkan Jokowi. Karena kepercayaan publik kepada partai rendah. Kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Kepercayaan politik ke DPR, masyarakat kepada DPR rendah. Tapi ke Jokowi tinggi sekali. Bro, Orang di desa-desa itu yang sudah merasakan pada saat COVID dipetuk pintunya malam-malam sama Jokowi. Bagaimana dia mau berubah? oke. Gak bisa, Bar. Ini soal orang yang memang sudah punya penilaian. Begitu, jadi menurut saya hati-hati loh kalau kita bicara dengan hanya menganalisa jabatan dan kepentingan. Kalau punya jabatan, punya kewenangan. Kalau saya, orang yang punya kekuasaan dan kewenangan, kalah sama orang yang dicintai rakyat. Jauh lebih powerful orang yang dicintai rakyat daripada orang yang punya Tapi kan kekuasaan. politik itu otoritas, Ra. Yes. Yang saya maksud adalah, oke, masyarakat kita bisa lihat bagaimana tingkat apa sih namanya Pak Jokowi itu? Approval rating. Iya, approval Kepuasan rating itu luar publik. biasa itu. Itu sampai 80% bahkan gitu ya. 83% Oke. paling tinggi di dunia. Itu rakyat. Tetapi kan ini kan soal otoritas. Nah, kalau elit yang tidak mendengar suara rakyat, ya apa jadinya? Makin ditinggalkan partainya. Rakyat dong harus dengar. Rakyat itu harus didengar yang menjadi keputusan elit. Itu bukan top down dari bottom up, dari bawah ke atas seperti kita waktu di DPR. Ya, kita bagaimana apa yang ada di luar, harapan rakyat, aspirasi rakyat itu yang kita putuskan di DPR. Ya, kalau kita memutuskan bertentangan dengan aspirasi rakyat, ya kita tidak dipercaya rakyat. Apakah kita punya kewenangan sebagai anggota DPR? Punya. Bisa buat undang-undang? Punya. Tapi tidak dipercaya rakyat kalau kita tidak mengambil keputusan yang sesuai harapan rakyat. Ini kan saya katakan, bagi saya diajarin bapak saya, Pak Sabam Sirait. Jabatan itu penting, tapi jauh lebih penting kepercayaan dan manfaat. Kalau kita boleh pilih, saya akan pilih dengan sadar jabatan atau kepercayaan dan manfaat. Saya pilih kepercayaan dan manfaat. Ya, oke. Tentu saja harus seperti itulah situasinya. Ya. Tapi yang saya cerita ini adalah soal authority. Rakyat atau pemilih partai-partai itu adalah satu hal. Tapi kan kewenangan tetap ada di tangan otoritas partai itu. Ya. Nah, yang saya maksud ini pertanyaan saya adalah, lo yakin, Bro, bahwa para elit-elit ini masih akan bersama dengan Pak Jokowi even nantinya ketika beliau tidak lagi menjadi presiden, yang kemudian menjadi alasan kata orang, yang kemudian Sebut menjadi elit, alasan. elit siapa? Wah. Sebut satu nama aja. Nggak bisa dong, ini kan Sebut satu nama dong. Kan mesti tajam. Kan pimpinan-pimpinan parpol lah. sebut satu aja siapa? Kata Saya rasa itu penjelasan dari Bang Ara ya. Beliau adalah salah satu mantan kader partai PDIP yang sekarang ikut Pak Jokowi karena dia lebih cocok kepada keputusan Pak Jokowi ketimbang partainya sendiri dulu. Sekarang Bang Ara ini berada dan masuk ke Partai Gerindra, memilih Partai Gerindra daripada PDIP karena keputusan politiknya di tanggal 10 Februari 2024 sebelum Pilpres kemarin, pemilu kemarin. Saya rasa yang dijelaskan oleh Bang Ara ini ada benernya, bukan ada benernya, memang benar. Banyak sekali yang menggiring opini, termasuk salah satu partai yang dideklarasikan oleh orang tuanya Bang Ara ini, yaitu PDIP, mengatakan bahwa ini Pak Jokowi mau mengambil PDIP. Kalau kita balik logikanya, bagaimana kalau memang partai politik yang butuh kepada Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang butuh kepada partai? Kemudian ada juga kepuasan-kepuasan masyarakat, kepuasan-kepuasan rakyat. Ada di salah satu acara televisi kemarin ditanyakan apa? Coba berikan bukti bahwa Pak Jokowi itu tidak merakyat. Nggak ada yang bisa membuktikan itu.
Paling menggiring-menggiring opini, bisanya cuma menggiring opini tanpa data yang jelas. Iya kan? Kita ketahui kalau pembangunan nasional mana ada yang tidak pernah dibangun oleh Pak Jokowi. Perataan harga BBM yang ada di Papua sebelum Pak Jokowi memerintah dengan setelah Pak Jokowi memerintah itu beda, bos. Dulu di masanya sebelum Pak Jokowi BBM di Papua itu mahalnya minta ampun. Lalu sekarang rata semuanya sama. Kalaupun ada harga-harga barang tertentu yang mahal di sana, ya itu permainan pasar lah, bukan permainan pemerintah, kan begitu. Ya kita tidak boleh munafik juga, harus mengatakan bahwa memang Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi itu jujur, Pak Jokowi itu bijak. Kenapa sampai hari ini banyak sekali partai-partai yang ingin mengikuti jejaknya Pak Jokowi? Biar ratingnya juga naik. Rakyat sudah tidak percaya, katanya Bang Ara. Rakyat sudah tidak percaya kepada masyarakat. Tapi rakyat percaya kepada Pak Jokowi. Kenapa sampai sekarang semakin tinggi pohon itu maka semakin kencang pula anginnya. Sama persis dengan Pak Jokowi. Apapun persoalan masalahnya hari ini yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Dia saya rasa sangat keliru sekali. Pak Jokowi nggak pernah tuh musuh sama orang. Kemarin terakhir. Partai Nasdem mengadakan kongres yang ketiga, Pak Jokowi hadir persis bersama Anies Baswedan di sana. Yang menyinggung tentang perubahan-perubahan itu. Saya rasa itu tinggal 1,5 bulan. Semoga Pak Presiden Jokowi tetap baik dalam lindungan Allah dengan Bu Iriana Jokowi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.